Terima kasih. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah saya mewakili, yang hormati Bapak Bidek saya mewakili, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang saya banggakan dalam kesempatan hari ini sudah bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi terkait dengan rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini yang buat untuk tugas PPG, mohon maaf PKG. Jadi dalam proses ini semoga apa yang disampaikan bisa mengapresiasi teman-teman, begitu juga anak-anak nanti dalam halnya dengan lomba. Baik, mungkin sudah terpampang judulnya di depan, rencana tindak lanjut yang berjudul SMP Negeri 3 Tampak Siring beraksi, di mana beraksi tersebut bergerak aktif, berkreasi sehat dengan irama. Jadi sudah tentu ini kaitannya dengan senam irama. Jadi mungkin rencana ini yang akan dilombakan antar kelas nanti, yang terbaik di kelas dari kelas 9A sampai kelas 9J nanti akan mengikuti lomba pada akhir semester ganjil ini, sebelum penerimaan rapor dan setelah ulang menu atau pasnya nanti kita akan mengadakan lomba sebagai hasil kompel pelajaran PJOK. Baik, saya lanjut. Bagaimana latar belakang dari terbentuknya beraksi tersebut? Seperti apa yang disampaikan tadi, itu pendidikan gerak merupakan program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak yang benar. Dengan pola gerak dasar yang benar dan aktivitas yang rutin dapat meningkatkan kebugaran peserta didik. SMP Negeri 3 Tampak Siring yang terletak di Kecamatan Tampak Siring, Desa Pejeng, memiliki peserta didik berlatar belakang fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran seperti peralatan olahraga, lapangan, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. SMP Negeri 3 Tampak Siring juga memiliki guru-guru yang berkompeten dan kreatif untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat kepada peserta didik. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik dan gerak atau senam, namun kurang memiliki kebebasan untuk berkreasi menggunakan gerak yang peserta didik inginkan atau merangkai gerak sendiri. Jadi masih menggunakan gerakan yang sudah ada. Itu beberapa hal yang latar belakangi. Jadi di sini yang seperti biasa saya lakukan antar kelas, yaitu membuat kesepakatan kepada anak-anak, melibatkan anak-anak, bagaimana membuat kesepakatan tersebut bahwa anak-anak setiap kelompok membuat gerakan senam, namun dengan satu lagu, yaitu menggunakan lagu Belajar Pancasila. Jadi anak-anak semua berkreasi di sana sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Adapun tujuan dari sosialisasi ini dan terkait dengan pembelajaran PJOK, tentunya dengan Kombel, komunitas belajar sekolah. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Terus yang kedua, peserta didik mendapatkan wawasan yang luas mengenai aktivitas senam irama sesuai dengan kreasi peserta didik.
Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengenal berbagai gerakan senam irama. Terus yang keempat, peserta didik dapat menciptakan kombinasi gerak senam irama sesuai dengan keinginan dengan lagu Pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah yang menuat dan hasil yang diharapkan, itu yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide-ide kreatif untuk menciptakan kombinasi gerakan senam dengan lagu Pelajar Pancasila. Terus yang kedua, dengan model pembelajaran PBL diharapkan peserta didik mampu memunculkan daya kreativitas juga kolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, peserta didik dapat berkreasi gerakan senam melalui lagu Pelajar Pancasila. Jika langkah-langkahnya, terus dilanjutkan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tentu di sini banyak hal yang dilibatkan nantinya. Yang pertama ada proyek merupakan kurikuler. Terus yang kedua, hasil proyek berupa video senam irama hasil kreasi siswa dengan lagu Pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, proyek melibatkan seluruh kelas 9. Yang berikutnya, rencana pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada Selasa 16 Desember sampai dengan Rabu 17 Desember. Terus berikutnya, proyek akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran PJOK, karena di sini ada banyak guru PJOK, berempat termasuk saya. Ada guru seni, ini kaitannya dengan kreasi keindahan gerak. Terus ada TIK berdasarkan persiapan perencanaan, begitu juga media, serta melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum dan wali kelas sebagai aset manusia. Jadi dalam suatu kompel itu aset tersebut harus terlibat. Dan sarana yang dimiliki yaitu yang digunakan nanti tentunya di laboratorium IPA di sini. Terus lapangan nanti mana tempatnya yang bagus, nanti itu akan dipakai nanti dalam proses lomba tersebut. Dan nanti wali juga terlibat di sana, akan menyampaikan informasi nanti ke siswanya masing-masing. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, di sini perlu juga Bapak Ibu mengetahui serta anak-anak tentang aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai pengawas dan penanggung jawab dan memberikan izin dalam kompel tersebut. Terus yang kedua, wakil kurikulum tentu sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru PJOK, seni dan TIK sebagai perancang program dan proyek peserta fasilitator dalam menyampaikan materi. Terus berikutnya yang keempat, peserta didik sebagai kreator, aktor dan menjalankan proyek. Seperti tadi kelas 9 yang lomba itu antar kelas. Aset fisik, jaringan internet, laptop, HP untuk mencari informasi dan publikasinya. Terus yang kedua, pemanfaatan laboratorium IPA dan lapangan untuk praktek. Terus aset sosial, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergi dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait dengan proyek. Lanjut, rencana evaluasi. Nah, di depan mungkin kalau berupa gambar sudah bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Terus yang berikutnya, menilai hasil video kreasi senam irama berdasarkan kriteria yang diterapkan. Terus yang berikutnya, melakukan refleksi
refleksi. Tentu refleksi ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan, bagaimana hal yang bermakna dan perlu diapresiasi. Lanjut, kemungkinan dan tantangan. Nah, tantangan dulu. Yang pertama, peserta didik kesulitan dalam mengkomunikasikan gerakan senam. Karena saya mungkin anak-anak sudah mengetahui, sudah tidak mengizinkan menjiplak gerakan itu yang berada di YouTube atau video lainnya. Terus yang kedua, peserta didik kurang tertarik pada senam irama. Nah, seperti halnya seperti biasa, kalau cowok-cowok pasti agak malu. Jadi di sana tantangan kita dalam proses menerapkan kegiatan yang terkait dengan senam irama. Jadi itu tantangan. Nah, makanya dengan cara berkelompok tersebut masing-masing kelas itu bisa menemukan rasa tanggung jawab nanti. Solusi ini udah langsung ada solusinya. Guru mendampingi atau mendemonstrasikan langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktekkan serta dapat melibatkan peserta didik yang dianggap mampu untuk membantu teman yang memiliki kesulitan. Terus yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menciptakan gerakan senam yang menarik, semenarik mungkin dengan ketentuan yang sudah disepakati. Itu kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Itu juga solusinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Seperti apa judulnya yang di depan tadi, beraksi, bergerak aktif, berkreasi sehat dengan senam irama. Nah, berikutnya untuk tanya jawab, kalau memang ada yang ditanyakan boleh, atau memberikan saran. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak mungkin dari pihak kepala sekolah ataupun pihak komite dalam hal ini untuk menyempurnakan rencana Kombel kita agar berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan nanti Mapol lain punya kegiatan seperti ini agar mempunyai hasil karya yang baik di setiap mata pelajaran. Terima kasih. Kalau ada saya persilakan. Tadi mungkin ada yang ditanyakan atau solusi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, kemudian yang hormati Bapak Komite yang mewakili dan rekan-rekan guru semuanya dan juga anak-anak yang saya banggakan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat tentang tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Swastika tentang sentris beraksi. Ya. Jadi tentunya yang pertama rencana tindak lanjut. Yang pertama itu adalah harapan. Jadi harapan kami rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Swastika rencanakan gitu agar berjalan sesuai dengan rencana. Jadi berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, setelah harapan tercapai, saya berharap juga bahwa harapan-harapan itu dilanjutkan. Jadi apa yang sudah terjadi, misalnya bergerak aktif, berkreasi sehat dengan irama, itu agar dilanjutkan secara dinamis dan berkelanjutan seterusnya di sekolah ini. Karena bagaimanapun juga, jadi pelajaran PJOK itu adalah hal utama yang paling penting menurut saya untuk membentuk sumber daya manusia khususnya di sekolah. Karena kalau sudah sehat, baru bisa belajar. Jadi yang pertama adalah harus sehat terlebih dahulu dengan cara hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Swastika. Karena kan ada pepatah mensana incorpore sano, kalau dalam tubuh yang sehat itu akan terdapat jiwa yang kuat. Jadi dari pepatah tersebut, kalau tubuh sudah sehat, jiwa sudah kuat, maka otomatis pembelajaran terlaksana dengan baik. Kalau pembelajaran terlaksana dengan baik,
maka tujuan pendidikan itu bisa kita capai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada akhirnya semoga semua yang direncanakan itu berjalan sesuai dengan rencana dan harapan saya terus dilanjutkan. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dujan Tarang dalam hal ini. Saran dan harapan harus dilanjutkan dan kita laksanakan. Nah, jadi kita sudah sepakat untuk melanjutkan hal ini, walaupun rencana ini baru akan dilaksanakan bulan Desember nanti. Terima kasih atas apresiasinya. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan terkait dengan kelancaran kegiatan Sentris beraksi ini? Ada? Kalau memang tidak ada apa? Kalau tidak ada, mungkin dalam kesempatan ini terima kasih Bapak sekolah-sekolah yang mewakili, begitu juga pihak komite serta Bapak Ibu semua dan anak-anak yang mengangkat. Akhir kata sebagai ucapan terima kasih yang diakhiri dengan pramasani Om Santi 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 Om. Terima kasih.